للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد للإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد للإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد للإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد للإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على الطريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على الطريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر أهل جمعيات جمعيات نهضة علماء لإعلاء كلمة الله جمعيات نهضة علماء لإعلاء كلمة الله
وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على الطريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على الطريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام.
سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Syekhna Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Matin Hatta yang senantiasa Allah muliakan. Yang terhormat guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Mukarramuddin. Yang terhormat guru kita Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Warta. Yang terhormat guru kita Mukarram Bapak Ustaz Said Sasmita. Yang terhormat guru kita Mukarram Bapak Ustaz Haji Hasan bin Khusus. Yang terhormat ayahanda dari Citaruk Bogor Mukarram Bapak Kiai Haji Mukarramuddin. Alhamdulillah beliau telah tiba di tengah-tengah kita. Yang terhormat Prof. Surya MWC Kecamatan Jati Sampurna Mukarram Bapak Kiai Haji Sukron Mahmud SPDI yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Mukarram Kiai Haji Ahmad Jahudi, pengurus Forum Komunikasi Masjid Musola dan Pesantren Kecamatan Jati Sampurna. Yang terhormat para pengurus NU Jatikarya dan juga Ansor Jatikarya. Yang terhormat para aparatur pemerintah, khusus Ketua RPM Bapak Muhammad Wardi, Ketua RW 07 Bapak Muhammad Suryadi, Ketua RW 08 Bapak Hasan Basri, para jamaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya yang sama-sama Allah muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bermuajahah di majlis yang mulia ini dalam kerangka ikut aktif memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami atas nama pimpinan Majelis Taklim An-Nizamiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru, para asatidz, para jamaah yang telah hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan langkahnya dari rumah dan duduknya di sini serta mengikuti aktif acara ini Allah catat sebagai amal hasanah dan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyelenggaraan pada kesempatan malam ini tentu banyak kekurangan baik dari segi sambutan, tempat dan yang lainnya. Kami atas nama pimpinan dan panitia mohon dengan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan juga kami ucapkan pula terima kasih kepada para jemaah yang telah membantu pelaksanaan ini. Mudah-mudahan bantuannya senantiasa Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Para guru, para asatidz, para jemaah yang dirahmati Allah, demikian sambutan kami mewakili atas nama panitia dan pimpinan Majelis Taklim An-Nizamiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi zawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami kitabi wa huwa asdaqul qailin wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada. Shadaqallahul azim. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimakumullah, khusus para sepuh, para guru yang saya hormati dan Allah muliakan, tidak lupa panitia penyelenggara pernikahan Maulid Nabi beserta pimpinan Majelis Taklim An-Nizamiyah. Allah Allahumma ja'um. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji terkirim syukur tertentu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah takdirkan kita dengan kudratan jizi adilnya hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majlis taklim ini untuk ikut aktif di dalam pengajian di kerangka memperingati Maulid Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita buat dari mulai iftitah sampai dengan ikhtitam, dari mulai pembukaan, bahkan dari mulai kita melangkahkan kaki kanan dari rumah masing-masing sampai dengan ditutupnya acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerimanya dan dicatat menjadi sebuah amal ibadah yang soleh, menjadikan amal ibadah yang menjadi sabab bertambahnya ilmu kita yang manfaat, menjadikan amal ibadah yang mewariskan kepada besok kalau ajal kita tiba, malaikat datang kepada kita untuk menjemput selembar nyawa kita. Mudah-mudahan ya Allah, dengan berkah amal yang kami buat, matikan kami dalam husnul khatimah. Yang tercatat di sekelompok jamaah daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hari kiamat berhak mendapat syafaat dari junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, wajib atas kita semua, siapapun ia, laki-laki atau perempuan, wajib harus mencintai junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas segala kecintaan kita terhadap segala sesuatu. Kalau kita cinta kepada istri, maka cinta kepada Rasul harus jauh lebih besar ketimbang kita cinta kepada istri. Kalau kita cinta kepada anak, maka cinta kepada Rasul harus jauh lebih besar ketimbang kita cinta kepada anak. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Artinya, tidak dianggap sempurna iman salah satu daripada kalian sampai dengan keberadaanku lebih ia cintai ketimbang yang mencintai anaknya, ketimbang yang mencintai orang tuanya, ketimbang yang mencintai semua manusia. Kesimpulannya, mencintai Rasulullah harus lebih dari segala kecintaan kita terhadap sesuatu. Pernah di satu kesempatan
Sayyidina Umar bin Khattab berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berujar, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Kata Sayyidina Umar, sungguh engkau ya Rasulullah, sungguh baginda ya Rasulullah, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai ketimbang segala sesuatu terkecuali diri saya. Sayyidina Umar demikian jujur. Sayyidina Umar tidak munafik bahwa saat itu dia rasakan manusia yang dia paling cintainya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau dibandingkan dengan cintanya dia kepada Nabi dan cintanya dia kepada diri sendiri, maka cinta kepada diri sendiri lebih kuat ketimbang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu seperti itu Sayyidina Umar. La anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi, terkecuali diri saya. Kemudian Rasul menjawab, kata Rasul, lan numina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidak dianggap sempurna iman salah satu daripada kalian sampai dengan keberadaanku ini lebih dia cintai ketimbang dirinya. Mendengar itu Sayyidina Umar menjawab lagi, wallazi anzala 'alaikal kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran ke hadiratmu, aku lebih mencintai baginda ketimbang aku mencintai diri sendiri. Apa jawaban Rasulullah? Al-ana tamma imanuka ya Umar. Sekarang baru sempurna imanu ya Umar. Kalau mencintai Rasulullah SAW ada di bawah kecintaan kita terhadap diri sendiri, itu belum sempurna. Maka dikatakan oleh para ulama, faman lam yazid fi nafsihi hadhil mahabbah fahuwa naqisul iman. Barang siapa orang yang tidak menemukan pada dirinya, tidak merasakan kepada dirinya kecintaan yang dikatakan tadi, maka orang tersebut adalah orang yang imannya rendah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wajib atas kita mencintai Rasulullah SAW. Maka kalau kita cinta kepada seseorang, siapapun itu harus di bawah kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai terjadi seperti ini. Pernah sekali waktu putranya Habib Umar bin Muhammad bin Al-Abbas, Al-Habib Salim bin Umar bin Al-Abbas, datang ke satu tempat itu di Jawa Timur. Beliau diundang datang ke Jawa Timur, sampai di Jawa Timur dihormati karena orang sana tahu persis yang datang ini adalah Habib Salim bin Umar, dan Umar sendiri merupakan seorang Habib yang sangat disegani karena beliau ini begitu dekat dengan Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Wali Kutub. Begitu sampai ke sana, ternyata di sana ada pembacaan manaqib, juga ada pembacaan maulid kanjeng Nabi Agung Muhammad. Ketika dibacakan manaqib, semua orang menunduk. Suasana menjadi begitu hikmah. Tapi ketika itu semua rampung, itu semua selesai, kemudian dibacakan maulid, hikmah yang tadi diperagakan oleh semua jamaah tidak ada lagi. Bahkan sebaliknya, sepertinya dalam acara maulid sama sekali tidak ada kekhusyuan. Kata Habib Salim bin Umar bin Al-Abbas, tidak akan sekali-kali lagi saya menginjakkan kaki ke tempat ini. Ini untuk yang pertama dan yang terakhir. Kenapa? Karena dari
Apa yang nampak diperagakan oleh mereka. Sepertinya mereka lebih mencintai seorang wali ketimbang Nabi kita Muhammad Sallallahu. Padahal wali yang mana yang bisa menyenangkan kita wali kalau bukan karena Nabi? Semua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, "Kullu turuq masdud illa man ittafa'a Rasul." Semua tarikat itu buntu. Semua tarikat tidak akan bisa menyampaikan dan menghantarkan dirinya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali tarikat yang mengikuti jejak dan tapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalau kita baca manaqib, bagus. Tapi jangan menempatkan sahibul manaqib di atas Rasulullah. Jangan sampai maulid bila Tuhan. Jadi balik ke alur cintanya, kita semua wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segala kecintaan kita terhadap segala sesuatu. Kalau cintanya Rasul kepada kita, nggak usah dipertanyakan. Rasul lebih mencintai kita dibanding kedua orang tua kita terhadap kita. Kalau dibandingkan cintanya Rasul kepada kita dan cintanya orang tua kepada kita, cintanya orang tua kalah dengan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kepada kita, ketika semua manusia diperintahkan untuk meniti siratal mustaqim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang beda di dalam ucapan dan doanya. Ketika Nabi Adam diperintahkan siratal mustaqim itu al-ghasrul mamdud alamat di jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas perut neraka jahannam. Dan jembatan itu begitu kecil, karena dikatakan oleh ulama hakikat daripada jembatan itu adalah selembar bulu mata daripada seorang malaikat. Itu malaikat lain, juru kunci neraka. Itu satu lembaran rambut dibentangkan di atas perut neraka jahanam. Semua diperintahkan melintas ke sana. Nabi Adam ketika ia melintas mohon kepada Allah, saking ngerinya harus lewat jembatan. Kata Nabi Adam, ya Allah, nafsi. Ya Allah, selamatkan diri saya ya Allah. Ya Allah, selamatkan diri saya ya Allah. Ketika itu istrinya tidak disebut sama sekali. Nabi Nuh sama seperti itu. Nabi Ibrahim sama seperti itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diselamatkan daripada siratal mustaqim. Terkecuali junjungan kita kami Nabi Agung Muhammad. Ini paling beda Pak. Ketika Rasul melintas di siratal mustaqim itu, baginda Rasul tidak memohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya. Apa yang diucapkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ummati, la as'aluka yawma nafsi, wala Fatimah binti. Ya Allah, selamatkan umat saya ya Allah. Ya Allah, selamatkan umat saya ya Allah. Hari ini saya tidak memohon kehadiratmu untuk keselamatan diri saya. Saya tidak pengen selamat ya Allah. Tidak pula aku mohon kehadiratmu untuk keselamatan putri saya Fatimah. Ya aku mohonkan kehadiratmu, selamatkan umat saya ya Allah. Ini di saat yang teramat sangat genting. Yang diingat adalah umatnya, dan sebagian adalah kita. Itu kecintaan Rasulullah terhadap umatnya. Jangan dipertanyakan. Yang harus kita pertanyakan, bagaimana kecintaan kita terhadap junjungan kita kami Nabi Agung Muhammad. Kita semua harus cinta Rasul. Wajib cinta Rasul. Di dalam sebuah kitab karangan Al-Imamul Haddad dikatakan wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifati. Artinya kecintaan itu mengikut kenal. Jadi
Kalau kita kepengen mencintai Rasul, langkah pertama harus berusaha mengenal keberadaan Rasulullah Sallallahu, dari mulai zatiahnya, dari sifat-sifatnya, kemudian daripada akhlaknya, satu persatu harus kita kenali. Diharapkan setelah kita mengenal zatiah Rasul, sifat-sifat Rasul, dan akhlak Rasul, di hati kita akan tumbuh subur mahabbah dan kecintaan kehadapan junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, yang pertama kita ceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ulama sepakat bahwa Nabi kita itu adalah manusia. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa Nabi kita itu malaikat. Hiji ada jelmaan menyebutkan bahwa Kangjeng Rasul malaikat. Semua sepakat. Tetapi kita jangan kebablasan. Sebagaimana ada orang yang bermaksud ta'annud, terlalu bablas dalam menyamakan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini menurut dia, ini ada orang yang berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibitsah menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Ini kata dia, Rasul dibitsah bahkan dibitsah. Dibitsah itu artinya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasul dibitsah menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Tepatnya ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di sebuah gua namanya Gua Hira, di atas di puncak Jabal Nur. Tiba-tiba datang Jibril alaihi salam mengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi." Itu wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Titik. Sampai sekian. Kelanjutannya bukan lagi wahyu diturunkan oleh Jibril. Di tempat yang lain lagi. Sampai dengan 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di usia 40 tahun. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berusia 40 tahun itu bukan Nabi juga bukan Rasul, karena diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya di usia 40. Sebelum 40 tahun bukan Nabi juga bukan Rasul. Sementara memperingati Maulid Nabi adalah memperingati kelahiran yang itu sebelum 40 tahun. Sementara keberadaan Nabi kita sebelum 40 tahun sama saja dengan kita. Karena yang membedakan Nabi daripada kita, Nabi mendapat wahyu dari Allah, kita tidak mendapat. Ada orang yang berkata demikian. Bahkan dia menyebutkan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Dalam surat Al-Kahfi. Katakanlah wahai Nabi, aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kebablasan menyamakan Nabi dengan kita. Dia sama sekali tidak tahu bahwa yang dimaksud dengan mislukum itu secara hakikat dan mahiyah. Sudah
saya katakan tadi bahwa semua manusia, semua ulama sepakat bahwa Nabi kita itu adalah secara hakikat dan mahiyah Rasul manusia. Kita pun hanya dari sisi itu kesamaan kita dengan Rasulullah SAW. Selebihnya tidak ada yang sama. Bagaimana bisa sama? Rasulullah SAW seumur hidupnya belum pernah dihinggapi lalat. Kalau kita langganan, seumur hidupnya belum pernah muak. Kalau kita memperingati Maulid Nabi, belum jam 10, belum 12 kali muak. Belum hari itu bau muak. Tapi kalau nyekan bisa gigiran. Kalau bisa buat orang pingsan, jadi kurang ajulit ikunya, ajulit. Kamu kurang gelai, muak. Jangan dibuat lepas. Ada adabnya, tutup. Begini caranya, muak. Pakai tangan kiri. Lain kiri tak? Sebab begini misalnya, kita di dalam majelis. Ada orang mau masuk ke dalam majelis. Ada orang mau masuk ke dalam majelis dan kita melarang dia masuk. Misalnya anak-anak bawa ayam mau masuk ke dalam majelis. Apa? Atau begini. Kita larang. Isyarat dengan tangan. Begini atau begini? Yang pertama dan yang kedua. Itu jelas. Orang kalau muak, itu setan masuk ke dalam tubuhnya. Setan dari luar masuk ke dalam tubuh ketika dia menguap. Tetapi ketika dia bersin, itu setan keluar dari dalam tubuhnya. Maka orang yang bersin disunahkan mengucapkan apa? Alhamdulillah kepada yang mendengar. Ya. Yarhamukallah. Kemudian kita jawab lagi yusli balaku. Karena setan keluar dari tubuh. Kalau muak, setan masuk ke dalam. Dia mau masuk, dilarang sama kita. Begini. Bukan begini. Semua hidup Rasul nggak pernah muak. Yang paling menonjol perbedaannya dengan kita, Rasulullah SAW di siang hari jam 12 sedang teriknya matahari, berdiri di tengah lapangan bola, tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi cahaya matahari daripada tiba di tubuh Rasulullah SAW. Itu bayangan Rasul nggak ada. Kenapa? Kok bisa tidak ada bayangannya? Karena cahaya matahari bertabrakan bukan hanya dengan cahaya, tetapi bertabrakan dengan nurun ala nurin. Nur di atas cahaya, maka kalah cahaya matahari. Kalau manusia biasa seperti kita, setampan apapun dia, secantik apapun dia, kalau berbandingkan cahaya matahari pasti bayangannya ada. Rasul enggak ada. Beda kurang. Sakabehna beda. Komodina ibadahna. Tadi kita sudah baca. Qalbu la yaghful wa la yanam walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallim. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam. Hatinya Rasulullah SAW tidak pernah lupa kepada Allah dan hatinya tidak pernah tidur. Boleh jadi kedua kelopak matanya terbiji, tetapi hatinya tetap melek. Hatinya Rasulullah SAW terus menerus muraqabah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan khidmah secara dakwah, untuk menyatakan khidmah secara terus menerus
Artinya itu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu artinya apa ya? Supaya kita lebih jelas lagi, supaya lebih mengerti, ada seorang guru yang menjelaskan bahwa muraqabah itu secara tata bahasa, secara alih bahasa atau secara lugat kurang lebih menurut bahasa kita mengintip. Kalau orang sedang ngintip, itu pikirannya akan bercabang kemana-mana atau tidak? Jawab. Bakal bercabang atau tidak? Tidak. Kalau kita maaf, yang ini sekedar supaya ngerti. Kita ngintipin orang mandi, yang orang mandi itu maaf terlalu porno. Kita ngintipin burung di pohon. Atau serapan angin, ngintipin. Ini mata kita, perhatian kita, pikiran kita fokus ke burung yang diintip. Kalau ada di belakang orang begini dari belakang, kita bakal tahu. Karena semua perhatian kita fokus ke sasaran. Dalam hal ini yang kita intip semisal burung. Orang yang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang hatinya, pikirannya, ingatannya hanya fokus kepada Allah Subhanahu. Tidak tersisa sedikit pun pemikiran dan perhatian, tidak sedikit pun yang tersisa di hatinya untuk mengingat kepada Maha Allah. Semua tersisa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu padahal dalam keadaan mata terbiji. Kalau kita kira-kira begitu enggak? Kurang masa balikna. Kanjeng Rasul mah keur sarena oge ibadah, ingat ka Allah, ari urang mah keur beuntar oge poho ka Allah. Poho lamun geusar. Baik. Itu keberadaan Rasul dari segi perhatian dan dari sisi ibadah. Kemudian dari sisi akhlaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi la'ala khuluqin azim, itu ada mempunyai akhlak yang agung. Ini pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dengan sebutan akhlak yang agung. Ini sangat-sangat menyalahi kebiasaan. Karena di dalam bahasa Arab, akhlak itu biasanya disifati dengan karim. Seperti sebuah hadis, wa ma bu'istu illa liutammima makarima. Ieu baca makarim pada akhlak itu namanya tidak sifat bil mausuf. Wa takdirnya begini, wa ma bu'istu illa liutammima al akhlaq al makarim. Aku tidak diutus terkecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak disifati dengan karim. Tetapi ketika Allah memuji akhlaknya Rasul, kata karim dikesampingkan, kata karim disisihkan, disebutnya akhlak Rasul azim. Padahal kata azim biasanya dijadikan sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, aku mohon ampunan dosa kepada Allah yang agung. Itu kata azim menjadi sifat daripada zat Allah. Tapi ketika menyifati akhlak Muhammad, yang digunakan adalah kata azim. Begitu ayat tersebut turun, pernyataan Allah mengenai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Yahudi datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata si Yahudi ini, ya Abu Bakr, ya Abu Bakrin, sami Tuhan Allah wa sofa akhlaq nabiyika bil azim, haitsu qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sifli, kata si Yahudi,
Hai Abu Bakar, saya dengar Allah telah menyifati akhlak nabimu dengan kata azim, sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba sekarang sebutin bagaimana keagungan akhlak nabimu itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ente tanya saja sama Umar. Gak dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Pergi Sayyidina Umar. Sampai di Sayyidina Umar dijelaskan seperti yang tadi dijelaskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, ente tanya saja sama Sayyidina Utsman. Sampai di Sayyidina Utsman dijelaskan seperti tadi. Ya Umar, ya Utsman, saya dengar Allah telah menyifati akhlak nabimu dengan kata azim. Ayatuqala la innaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba sebutkan satu persatu daripada keagungan akhlak nabimu. Kata Sayyidina Utsman, ente tanya ayat sama Ali lah. Sama Ali tanya. Sampai di Sayyidina Ali, ya Ali, saya mendengar ada firman yang Allah turunkan mengenai keagungan akhlak nabimu. Sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba tolong sebutkan satu persatu daripada keagungan akhlak nabimu itu. Kata Sayyidina Ali, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Coba tolong ente sebutkan satu persatu daripada nikmat yang ada di dunia. Sebutkan hiji-hiji nikmat anu aya di dunia. Sementara firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la, maka itu adalah nikmat Allah. Imam Ali tidak menghitung nikmat-nikmat. Supaya si Yahudi, bagaimana mungkin saya bisa menghitung nikmat dunia kalau tidak akan pernah bisa dihitung, saking banyaknya. Kata Sayyidina Ali, bagaimana mungkin saya bisa menyebutkan satu persatu daripada akhlak Rasulullah yang Allah katakan agung. Sementara ente tidak bisa menyebutkan nikmat dunia, padahal nikmat dunia Allah katakan kan yang kecil ente tidak bisa satu persatu. Bagaimana yang besar menurut Allah? Nah, ulangnya siapa bikin Ali wayah nanya tagahan sahadat hari kakeknya itu Islam. Itu pun berkahna kanjeng Rasulullah akhlaknya sama. Mual bisa kata orang bagi salawatan di orang salawat di mana orang tabaruk ke emak kanjeng orang kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai anak wadamahu qabalahum al-ba'ilu fazala mashtakahu minal mi'ani wan nawaib. Kedua kakinya diciumi unta. Di zamannya Rasulullah kalau ada unta sakit, maka unta tersebut secara ilham menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dengan berjalan tertatih-tatih, berjalan terseok-seok menghampiri Rasulullah karena si unta itu sedang sakit. Begitu sampai di hadapan Rasul, si unta mencium kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia datang jalan tertatih-tatih, kembali selepas mencium kaki Rasul, seger, gagah, sager, seakan-akan seorang yang sakit baru pulang dari puskes. Sampai enggak di Rasul, ada cokor orangnya, tangannya. Jalahu tazharu barakatuh ma fil maqa'im wal masyarib. Kedua tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nampak keberkahannya pada tiap makanan dan minuman. Tidak ada minuman yang kesentuh tangan Rasul terkecuali menjadi berkah. Tidak ada makanan yang kesentuh minuman Rasul, tangan Rasul terkecuali menjadi berkah. Puncaknya di peristiwa Hudaybiyah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari Madinah, ini sudah hijrah, datang dari Madinah membawa 1.400 sahabat untuk melakukan umrah di Mekah. Tetapi baginda Rasul beserta para sahabat tertahan di Hudaybiyah
tidak mendapat izin masuk ke jantung kota Makkah oleh para pembesar Mekah yang salah satunya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tidak boleh. Orang 1.400 bukan orang yang sedikit. Sementara makanan yang dijadikan persediaan itu sudah sangat-sangat menipis. Air habis. Yang pertama. Maka secara mukjizat dari sela-sela dari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpancar air. Diminum oleh 1.400 sahabat sekaligus dipakai berwudu. Cukup. Ini tangannya Rasulullah. Dan itu merupakan air yang tertinggi secara derajat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air yang terhebat yang keluar dari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Majlis Takbir disebutkan air itu ada 5. Tapi yang paling hebat yang keluar dari tangan Rasul. Kedua air Zam-Zam. Dalam arti katakan ma'u Zam-Zama lima syuribala. Air Zam-Zam bisa diminum untuk penyakit apa saja, termasuk penyakit seret. Bisa minum air Zam-Zam. Kalau penyakit seret teh, pura-pura di Samsu jiwa geul. Kata seret ngarana. Dina kantor kalau saya ribu aja. Itu bisa bahkan untuk penyakit seret sesuai dengan doanya. Karena doa minum Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilmana wa rizqan wa rezeki yang luas. Luas itu kebalikan dari seret. Dua air Zam-Zam. Yang ketiga air haudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam doa Maulid tadi dibacakan Allahumma asqina min haudi nabika Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam syarbatan haniatan mariatan la nasma'u ba'daha abada. Itu menempati peringkat yang ketiga. Yang keempat air Bengawan Nil yang adanya di masjid itu menempati peringkat keempat. Bengawan Nil itu adalah bengawan atau kali besar, sungai besar yang pernah dihanyutkan padanya seorang Rasul. Dalam hal ini Nabiullah Musa alaihis dihanyutkan sama ibunya atas perintah Allah di Bengawan Nil itu. Maka dia menempati peringkat yang keempat. Dan Bengawan Nil itu aneh sebenarnya. Akhirnya begini, dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti di zaman Sayyidina Umar, Khalifah Umar Ibn Khattab. Bengawan Nil ini kayak manusia. Ini sok nada kita Bengawan Nil. Kita warungan teh nada. Setahun sekali nada. Kumang nada nate. Letik cairna. Orok cairna. Sementara airnya dibutuhkan untuk irigasi. Kalau airnya tidak besar, maka matilah para petani. Tanam-tanamannya tidak akan tumbuh, butuh irigasinya dari Bengawan 1 tahun sekali. Itu kalau sudah terjadi seperti itu, maka harus ada tumbal untuk dikorbankan. Biasanya setannya memilih perempuan yang cakep, yang dipakai korban, dipakai wadah. Tiap tahun begitu. Asal istri tumbal, biru-biru jelema dipijibulkeun dan dia dipakai wadah. Pakarap gede-gede terkait. Dipakai irigasi. Sampai dengan ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang ahli dalam fikih, diutus ke negeri Mesir, melaporkan itu kepada Khalifah Umar Ibn Khattab. Dilaporkan kan itu, dilaporkan bahwa ternyata di Mesir teh ayah hiji ada semacam ritual mengorbankan anak perawan demi mengalir derasnya air Bengawan Nil.
Mendengar begitu Sayyidina Umar menulis surat. Ditulis surat ke Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Lawannya lamun siang ngocor. Lamun siang ngocor ku Allah maka kudu ngocor. Tapi lamun siang ngocor lain ku Allah jadi teu ngocor ge. Dipecah. Kaget teu ngocor oge lamun biasana siang ngocor teh lain ku Allah. Tapi lamun biasana siang ngocor teh ku sebagai reda Allah, siap kudu ngocor. Galasnya bismillah. Nanti terus dibawa. Pas ketika sampai di sana itu sedang dalam ada ritual mau mewadakan anak perahu tak terletih ikannya kalau dipalangkan terus saya mau tunggu karena itu tunggu saka di rohani anak maka tunggu tehol anak tunggu lawaka iya lawe eta surat dibarangkan ke pengawalnya. Begitu dilemparkan ke pengawalnya, seketika airnya besar, seperti bah, tidak jadi wadahnya. Jadi jurig-jurig di pengawalnya, tapi jurig artinya, jurig-jurig anu aya di pengawalnya, sieun ku suratna Sayyidina Umar ibnu, dan Sayyidina Umar ibnu Khattab. La yasluku Umaru fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidak menempuh Umar pada satu jalan terkecuali setan menempuh jalan yang lain. Kalau Sayyidina Umar menempuh jalan itu, setan menempuh jalan lain. Takut berpapasan dengan Umar. Ada orang yang tukang bikin tempat juri kurang mah. Entah sembilan subuh kali waktu oke kita kira seni ke depan juri. Udah siaran juri oke. Dan bismillah takut setan-setan yang berlawan dia. Ada orang mah kayak haji terus almarhum. Dari mana keterangannya kuat di mana? Tulis bismillah 1000 yang kertas. 1000 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dengan 1000. Sudah selesai dia ditaruh di atas biji. Terangkuh. Tapi saya orang yang hiji jurik sana. Takkan orang sebab kata. Lain bismillah anu teu nepul. Ngan anu nulisna sepul. Nah, orang nulis gitu. Kamu tak ampun tulisan orang sepul berarti. Ada bismillah mah tetap nepul ada bismillah. Jadi secara bedok anu seukeut. Bedok anu seukeut pada boleh dicekal ku jawara. Ya. Sian sekarang mau dicekalan ku jawara. Dikali siapa ini? Iya orang. Menyekolah jawara. Ada muda kakarak 3 tahun dikali siapa ini? Kamu harus sian. Nah, orang mah ibaratnya budak umur 3 tahun nulis bismillah oge ampuh nah. Da urang mah sepul. Nah, itu menempati peringkat yang keempat. Anu terakhir karena Cikeas. Ini menempati peringkat yang kelima. Semua air selain daripada yang 4 itu ada pada peringkat yang kelima. Yang pertama yang keluar dari salah jemaah Rasulullah, kedua air Zam-Zam, ketiga air haurnya nanti dari kiamat, keempat pengawalnya, kelima kali Cikeas. Jadi nyawa orangnya, air nama. Tangan Rasul itu seperti begitu. Berkah, mudah-mudahan bulan sana singking berkah. Selamat si husnul khatimah. Ulah mau dipitnahannya. Ide. Ada 2 macam dia memawatkan. Yang ketiga dia mati. Ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Di kesempatan itu datang setan. Mengubah bapaknya. Pasana jangan anak abah tanya kauja. Aina ma'arif maut sementara bapak istilah maut. Bapak anu geus leuwih nyaho milaan kahirupan 100 maut. Amun maneh yang salamet dina neraka Allah asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna eta agama Islam anu ku anjeun dianut di leutik teh geura tinggalkeun
Kerapicun ganti ku agama Yahudi sareng agama Nas itu udah bisa kita goda kemana ujang anak emak matanya kehilap tahun berkah anu kumaha dilakukeun waktu di dunia kabeh jangan kamanfaatan tidak ayeuna anjeun arek maragatkeun nyawa ari mah geus leuwih ti heula maot teh kumaha leuwih ti heula nyaho lamun anjeun hayang selamat tina neraka asup ka surga na Allah agama Islam anu ka anjeun di anu ti leutik teh ayeuna mah geura lepaskeun geura ecatkeun ganti agama anjeun ku agama Yahudi atau agama Nasrani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini orang yang matinya difitnahi, matinya diuji. Alhamdulillah. Dalam doa Maulid, wa idza tawaffaitana fatawaffana ghairu maftunina wala orang maftunin. Dan manakala engkau mematikan kami ya Allah, fatawaffana ghairu maftunin, maka matikanlah kami tanpa difitnahi. Orang yang mati seperti tadi, orang yang mati difitnahi. Kagoda kumana kagoda bapana kakara begelung najuri kena turun tangan iblis. Nama kami iblis teh. Namun siapa dari turun ke air, ku air dari minum. Kenapa justru air dijadikan alat penggoda? Karena ada dua ketika di mana manusia akan merasa haus. Yang pertama ketika dalam sakratul maut. Sakit haus luar biasa. Yang kedua ketika ini bangkitkan kembali dari kematian nanti hari kiamat. Lamun teka goda salah berat. Cuma itu disertai dengan tidak pernah kepengen mati seperti itu. Yang kita inginkan mati dengan bisikan malaikat di kuping kanan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Keur urang dapat apa sih sengal-sengal ngabun kos laut tawes laut terus kasaakan geus teh nyaho kaler teu nyaho kibut teu ka anak teu ka pamajikan darogeus ayeuna ti korok ini teh tolojo teh datang turun malaikat di langit nongkrong digigireun ceu urang belah kaku bari ngaharewos pokna la takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Tuh ya malaikat kalau diberi teh keluarga bener wae katingali surga kan katingalina ku di lemah sakaraat unggul dan pamajikan henteu poe henteu orang kata kita ayat itu mau naon dan mau naon kata bote tadi mah kenapan anu kuno maut maka tinggal di surga atuhnya berapa barengan meninggal di surga jadi dicabut nyawa di sana jadi nyeri hayang teh mau teh kitu di hayang pesan di malaikat kasihan ulah sedih surga anjing bakal ke surga. Insyaallah anjir masuk surga tanpa hisab. Dulu ya dukhuluna jannah bighairi hisab. Tapi ini seperti mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita serukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala mendapat sambutan kabul dan ijabah min Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istaudattuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inna hajati ilaihi la tansani ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.